Tak sudi memaafkan, Cut Intan ingin cerai dan Armor di penjara. Cut Intan Nabila, selebgram yang mengalami KDRT yang dilakukan suaminya, Armor Toreador, hadir dalam sidang perdana kasus KDRT yang digelar Senin siang di Pengadilan Negeri Cibinong. Sebelum sidang digelar, Armor sempat menyampaikan permintaan maafnya kepada istri, anak, dan keluarga. Ia pun siap bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada istri dan anak-anak saya. Saya berharap dan saya meminta maaf karena saya belum bisa menjadi figur seorang ayah dan suami yang baik. Tak peduli dengan permintaan maaf sang suami, Cut Intan yang mengaku masih mengalami trauma akibat kekerasan yang dilakukan Armor bertekad untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia berharap proses hukum bisa memberikan efek jera untuk suaminya. Alhamdulillah lega akhirnya kasus ini sampai di persidangan. Trauma sih pasti, cuman emang kita fokus aja ke depan ke masalahnya. Semoga dengan kasus ini bisa memberikan efek jera juga untuk dia, untuk semua laki-laki di luar sana juga yang masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau untuk aku pribadi sekarang lagi fokus untuk kebahagiaan aku sama anak-anak aja. Tak hanya itu, dalam waktu dekat, ibu 3 anak itu juga akan melayangkan gugatan cerai terhadap Armor. Hal itu disampaikan oleh Ana Sofayuking selaku kuasa hukum Cut Intan. Terkait dengan status ya Intan sebagai istri dari pelaku, tentu ini juga sudah melalui proses diskusi yang panjang dan perenungan yang panjang juga dari Intan dan keluarga ya Intan ya. Mereka sudah istikharah. Insya Allah secepatnya masalah perceraian juga akan kita selesaikan. Insya Allah udah bulat untuk berpisah. Jadi mungkin dengan ini jalan yang terbaik udah ditempuh sesuai dengan jalur hukum juga. Jadi memang kayaknya berpisah adalah hal yang paling baik untuk sekarang. Sementara itu, pada sidang perdana yang beragendakan pembacaan dakwaan, Armor dijerat dengan pasal berlapis atas kasus KDRT dan penganiayaan yang dilakukannya pada Cut Intan istrinya. Pria 25 tahun itu terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Ya, Armor didakwa pasal 44 ayat 2, kekerasan dalam rumah tangga. Kita keberatannya itu yaitu di 44 ayat 2. Kenapa kita keberatan? Kalau 44 ayat 2 itu kan dalam keadaan betul-betul luka berat. Tapi kan nggak seperti itu kalau kalian lihat. Ketika 1-2 jam setelah kejadian, nggak cukup 1 jam, Intan itu mengupload video. Artinya dia tidak tetap dia bisa melaksanakan aktivitas dia. Sempat diterpa badai rumah tangga, Indra boyong istri dan anak-anak pergi umrah. Indra Bekti akhirnya bisa mewujudkan keinginannya untuk memboyong keluarganya menjalani ibadah umrah ke Tanah Suci Mekah. Tak hanya bersama sang istri Aldila Jelita, Bekti juga mengajak kedua putrinya, Davania dan Anabel, untuk bisa melaksanakan ibadah bersama-sama. Ya, alhamdulillah kita diberikan sama Allah kesempatan untuk umroh, ya kan? Alhamdulillah ya nak ya bun ya, Abang. Ya alhamdulillah sekarang apapun itu kita asisi anak-anak, alhamdulillah ada rezekinya dikasih ya sama Tuhan, ya udah kita bareng-bareng deh berempat. Perjalanan umroh kali ini pastinya akan berkesan karena ini menjadi pengalaman religi perdana bagi kedua putrinya. Terkhusus untuk Anabel, ia mengaku sangat antusias dan udah gak sabar ingin segera sampai ke Mekah. Lantaran salah satu alasannya, selain beribadah umrah, Anabel dan Dava ingin sekali melihat makam Nabi Muhammad SAW. Apa ya, excited doang itu. Gak bisa diudah. Mau lihat apa di sana? Mau lihat apa? Iya. Ka'bah? Mau lihat Ka'bah ya? Kamu lihat apa? Sama juga bisa lihat kuburannya Nabi Muhammad. Ya, Nah, terus bisa lihat bisa lihat Mekah, bisa lihat Madinah. Like for the first time. Selama 13 hari lamanya mereka akan ke Mekah dan Madinah,
Aldila seperti ingin beribadah dengan khusyuk tanpa diganggu hal-hal kecil. Maka itu, ia telah mengingatkan pada anak-anaknya untuk jangan rewel selama umrah. Apalagi nih, Davania dan Annabel suka banget bikin bunda emosi. Apalagi kalau bukan soal makanan. Ini udah wanti-wanti, jangan bikin ibunya emosi ya, jangan ada yang Udah lambet atau pokoknya harus udah dikasih tahu berapa kali, terus doa-doanya kita juga. Kita kan sebenarnya orang lebih suka snack kan dibandingin berat, jadi makanya kayak ini takut anak-anak gak ada snack nih apa gimana, kita memang bawain aja lah beberapa gitu. Sempat diterpa badai rumah tangga, umroh kali ini akan menjadi langkah awal untuk Indra dan Aldila saling menyayangi dan mendukung, dan meninggalkan masa kelam yang pernah terjadi dalam rumah tangga mereka. Bekti dan Dila mengaku lebih siap membangun masa depan dengan lebih baik. Kalau aku mau doakin semua kita guyup terus sama Bunda terus-terusan ya Bun. Iya. Sampai maut memisahkan. Kalau Bunda? Banyak Pak, ada di list panjang. Oh banyak. Udah list Bunda. Ya itulah sama kita berdua ya, semoga makin ke depannya dimudahkan, dilancarkan, dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, bencana, itu aja sih paling pentingnya di situ. Dear El Rumi, Syifa Haju siap nikah nih kapan saja. Syifa Haju akhirnya bicara buka-bukaan tentang kehidupan pribadi, termasuk hubungannya sekarang dengan El Rumi. Wanita cantik berdarah Gorontalo ini menceritakan perjalanan cintanya dengan El Rumi. Sebenarnya tuh yang ngebuat aku mungkin kayak mau memberanikan diri karena dia ngedeketinnya tuh nggak modus gitu loh bang. Modus? Maksud gue kayak teman gitu loh, nggak yang ketahuan banget mau ngedeketinnya. Memang masih polos adikku ini. Iya, berawal dari pesan singkat di media sosial, Syifa dan El sebenarnya sudah saling mengenal lama dan berteman. Tapi setelah Syifa putus dengan Rizky Nasar, 1 bulan kemudian, El datang membawa sebongkah cinta. Lantas, apa yang membuat Syifa cepat move on dan menerima ajakan pacaran dari El? Jadi awalnya di DM, nge-reply story aku lagi olahraga. Story apa itu? Aku lagi olahraga, terus dia kayak, oh ini Deni ya, dia bilang gitu. Terus aku pikir kayak, oh emang beneran nanya, karena memang aku tahu, maksudnya gini kan kita udah emang temenan. Iya, udah kenal Terus, lama. Iya, terus aku tahu dia tuh emang anaknya friendly banget gitu. Perangai kocak tentu bukan satu-satunya alasan Syifa serius berhubungan dengan El. Lebih dari itu, putra kedua Maya Estianti dan Ahmad Dhani itu sudah mapan dari segi finansial. Bahkan hal itu sempat diutarakan oleh Bunda Maya. Ini paling boros ya dalam kehidupan, tapi sekarang udah bisa nabung sih kayak. Udah bisa nabung. Aku bilang tangan kamu hati-hati bolong ya. Tangannya bolong. Tangan bolong, habis punya duit, habis. Selain itu, nilai plusnya, El juga telah memiliki rumah pribadi berupa warisan rumah dan bisnis dari orang tuanya itu. El tuh drum ya? Drum ya. Oh iya benar, makanya ada drumnya. Drumnya. Ini waktu itu aku pas lagi suka-sukanya F1, ya bikin lah. Syifa pun adalah wanita mandiri yang kini sudah memiliki penghasilan fantastis. Maka bisa dibayangkan berapa banyak kekayaan Syifa bila digabungkan dengan El Rumi. Lantas, benarkah kesiapan materi yang dimiliki Syifa dan El Rumi membuat keduanya sudah punya rencana menikah dalam waktu dekat? Doain aja ya. Doain kan Aldo sama Lisa.